Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Video kali ini bahas redefinisi privilege ya teman-teman. Dulu pernah bahas soal privilege, sekarang bahas lagi dan meredefinisi. Nah, redefinisinya mau dibahas dulu sama Rafif sebelum nanti aku bahas lebih dalam. Bukan nggak dalam lah, agak dalam soal privilege supaya kita mandang tepat seperti apa privilege. Yuk simak dulu sharing dari Rafif berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan tahun ini tadi sebenarnya agak mirip, tapi aku coba ngambil point of view yang berbeda aja ya. Akhirnya aku menyadari aku punya definisi baru soal yang namanya privilege. Kan dulu mah dipikirnya privilege teh ya gitu ya, terlahir dari berada gitu kan, kaya, punya segalanya, punya teman-teman kaya, kitanya ikutan kaya dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ternyata ada privilege lain yang aku sadarin. Salah satunya adalah ketika kita pernah tersesat, kita tuh tahu jalan balik. Itu aja. Kan ya kalau tadi Fitri bilang apa? Aduh, kita teh suka sering salah sangkanya sama Allah gitu ya. Tah, menurut aku mah privilege terbaik teh kita tuh tahu gimana caranya punya prasangka yang baik sama Allah gitu. Dan itu menjadikan aku ya aku juga punya privilege gitu. Aku punya privilege dan ya mudah-mudahan bisa terus inilah ya diperkuat gitu ya. Dari situ teh diperkuat, apapun yang terjadi insya Allah tetap jadi jalan yang lebih baik. Itu paling dari aku mah, dari sekian banyak momentum ya, itu yang sangat berkesan dan bermakna. Nah teman-teman, kita udah nyimak tadi apa yang Rafif bilang soal privilege ya. Aku mau bahas dulu soal privilege. Jadi definisi privilege itu bukan sekedar keunggulan atau keuntungan ya. Kalau hanya sekedar keunggulan atau keuntungan mah namanya bukan privilege. Ada istilah lain namanya yang lebih tepat ya, namanya advantage ya. Keunggulan atau keuntungan aja mah namanya advantage. Jadi kalau ya kamu mah enak tinggi, itu bukan privilege namanya, itu advantage ya. Kamu mah enak bisa ngambil jemuran soalnya lebih tinggi gitu. Kamu mah enak sih bisa masuk soalnya kamu mah kecil badannya, itu bukan privilege, itu namanya advantage ya. Kamu pantesan jago main basket, badan kamu tinggi gitu, lebih mudah buat kamu mah pantesan ini itu namanya advantage atau keunggulan. Advantage belum tentu privilege teman-teman. Advantage belum tentu privilege. Jadi privilege itu kayak gimana? Nah, privilege itu istilahnya namanya unfair advantage. Jadi keunggulan, keuntungan yang tidak adil, yang sulit orang lain untuk menduplikasi atau mereplikasinya. Jadi tidak bisa tiba-tiba kita mengimitasi, mengcopy paste, kita langsung punya si keunggulan atau keuntungan itu. Nah, gitu. Kalau tinggi badan tadi, jadi gini, kamu mah enak jago main basket karena kamu tinggi. Nggak semua orang tinggi jago main basket, teman-teman. Hati-hati. Yang nggak tinggi, yang pendek-pendek juga dribblenya jago, shootnya jago. Ya, itu pemain-pemain Jepang tuh bagus-bagus banget. Jago-jago juga. Nah, pemain-pemain Spanyol nggak setinggi pemain-pemain Amerika, tapi mereka bisa juara dunia. Nah, itu yang disebut dengan advantage, keunggulan, tapi bisa kita kejar. Kalau cuman keunggulan atau kelebihan mah, kita bisa ngulik, kita bisa kejar, kita bisa akali. Tapi kalau privilege mah nggak bisa diakali, namanya unfair advantage ya. Nah, banyak orang-orang yang ya kayak kita aja, kita nggak bisa menduplikasi dan mengimitasi jadi anak presiden. Nggak mungkin direplikasi itu mah ya. Nah, jadi bedakan antara kemudian privilege dengan advantage ya, atau keuntungan ya. Dari sini mudah-mudahan teman-teman jadi paham soal advantage sama privilege yang merupakan unfair advantage. Nah, yang mau aku sharing lebih lanjut sekarang adalah gini. Mari kita coba redefinisi. Itu kan istilah ilmiah ya, istilah yang mungkin kita bisa cari literaturnya. Tapi kalau sebagai seorang yang beriman, seorang yang muslim, ada hal-hal yang kemudian membuat kita tidak berputus asa. Nah, mari kita redefinisi soal privilege tadi. Nah, tadi bagus banget dibahas sama Rafif. Ada satu privilege yang
kita tuh nggak bisa replikasi tapi ngaruh ke kehidupan kita. Yaitu apa tadi yang Raffi bilang ya, berhusnuzon sama Allah. Kalau orang beriman yang yakin mah, dia pasti sadar betul bahwa kehidupannya sudah diatur yang terbaik oleh Allah terhadap kita kan. Makanya tidak mungkin kehidupan kita tuh disia-siakan, sebetulnya kayak gitu. Tapi kita kan mudah untuk kemudian, ya kenapa sih hidup aku begini, aku kepengen itu kok nggak dikabul sih gitu ya. Nah makanya orang-orang yang bisa berhusnuzon sama Allah mah privilege, karena susah untuk mereplikasi, mengupayakan itu dengan serius gitu, susah. Jadi kalau Rafif bilang bisa aja sih kita berusaha husnuzon, nah bukan, kalau masih berusaha mah itu bukan privilege, tapi bentuk kesabaran. Jadi makanya sabar dan syukur adalah upaya kita awalnya melihat sesuatu yang negatif, tapi karena kemampuan sabar kita latih, kita jadi positif. Nah itu mah bukan privilege. Privilege mah tadi belum apa-apa udah dikasih husnuzon sama Allah. Jadi udah jadi template, bukan karena effort, bukan karena usaha. Nah itu redefinisi baru yang tadi Rafif sampaikan tentang privilege dilihat dari sudut pandang relasi kita sama Allah. Kalau kita mudah banget buat, jadi tiap ada kejadian kita tuh langsung positive thinking, langsung berhusnuzon sama skenario itu, padahal orang lain mah nggak mungkin punya husnuzon seperti kita. Yang orang lain mah barangkali butuh membangun keterampilan sabar dulu. Nah kalau kita mah nggak usah, nah itu definisi baru privilege. Masih sempat dan bisa berhusnuzon sama Allah. Dan berat ya, nggak setiap orang bisa kayak gitu. Nah Rafif mungkin belajar itu, walaupun tadi dibilang ya belum tentu soleh-soleh banget, belum tentu benar gitu ya, tapi setidaknya menyadari bahwa oh itu ya ada sebuah privilege yang nggak semua orang punya. Nah makanya kemudian ada hadis terkait adab, Rasulullah pernah bilang, adabani Robi fa ahsana ta'dibi. Jadi aku tuh, kata Rasul, dapat privilege karena Nabi adabnya diperbaiki. Jadi tiap kali menyimpang dikit perilaku beliau, langsung yang negur tuh langsung Allah gitu, dirapihin perilakunya. Makanya lepas dari dosa-dosa besar kalau Rasul mah. Bahkan dosa kecil aja ditegur sama Allah. Bahkan Rasul jutek, atau bukan jutek, mau menampakkan muka cemberut aja ke orang yang buta, langsung ditegur sama Allah mah lewat sebuah surat. Bayangin coba ya. Jadi ada orang buta, Rasul mukanya mau menampilkan ekspresi bete gara-gara kehadiran orang buta itu, karena Rasul mau pergi ketemu para petinggi dan pejabat. Allah tegur, padahal orang itu belum tentu ngelihat Rasul, kan buta. Nah makanya menarik ya. Mudah-mudahan redefinisi privilege ini ngebangun pemahaman kita bagaimana untuk mensyukuri advantage dan nyari celah supaya dapat unfair advantage atau dapat privilege di hadapannya Allah. Ya, sampai jumpa di video Zain Permana selanjutnya. Makasih udah nyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.